Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam, saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita jumpa kembali pada hari Minggu ini untuk kita bisa bersama-sama mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik, menyertai, memelihara, melindungi kita di sepanjang kehidupan kita sampai dengan detik ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Rut ya. Bulan yang lalu saya kira kita sudah belajar ya bagian yang pertama dari pasal yang pertama dari kitab Rut.
Maka sekarang kita akan melanjutkan ke pasal yang kedua, saudara. Kalau di bagian yang pertama saya memberi judul dikosongkan untuk dipenuhi, maka bagian yang kedua kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul senyap namun pasti. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami membuka hati kami untuk Engkau berbicara kepada kami secara khusus. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar boleh menjadi bekal untuk kami menjalani kehidupan kami, khususnya di saat-saat yang sulit seperti ini. Mari Tuhan singkapkan kebenaran-Mu bagi kami. Kami semua terbuka untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, kalau kita periksa dalam Alkitab kita, bagaimana Allah bekerja, maka kita akan menemukan dua cara paling tidak. Yang pertama, Allah bekerja secara begitu real, bahkan spektakuler, melalui mujizat, melalui perjumpaan adik kodrati, saudara, itu sering kali kita temukan dalam Alkitab. Tetapi juga di sisi yang lain, seringkali Allah bekerja secara senyap, saudara. Ya, kita tidak menyaksikan Allah menjumpai secara khusus melalui peristiwa-peristiwa adik kodrati, tetapi tangan Allah begitu jelas bekerja di balik peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Nah saudara, kita harus mengakui keduanya. Umumnya kita hanya mengakui yang pertama, dan kita selalu ingin melihat Allah bekerja dengan cara-cara yang spektakuler, cara-cara yang adik kodrati. Padahal sesungguhnya banyak kali Allah bekerja secara senyap dalam kehidupan kita, dan hasilnya sungguh luar biasa, saudara. Nah, itulah yang kemudian kalau di dalam bahasa teologis, saudara, maka itu disebut dengan providensia. Ya, kalau mau diindonesiakan ya persediaan dari Allah. Dan ini terkait bagaimana Allah merencanakan dan kemudian mengeksekusi rencananya itu secara sempurna. Nah, mari coba kita pahami terlebih dahulu pengertian dari kata providensia. Ya, dari kata Latin pro yang artinya sebelumnya, atau juga bisa diartikan demi, lalu fide, ya, fide dengan V bukan dengan F, ya. Kalau dengan F itu artinya iman, ini dengan V, seperti yang kita temukan, ya, slogan dari Julius Caesar, ya, Vini Vidi Vici, ya, aku datang, aku melihat, dan aku taklukkan, ya, menunjuk kepada kemenangan yang mutlak, saudara. Tapi vidi itu artinya melihat, ya, dari mana kita memperoleh kata video, saudara. Jadi pengertiannya adalah bahwa Allah itu mengawasi, lalu bukan hanya mengawasi, melihat saja, tetapi dia juga mengarahkan segala sesuatu dan memastikan bahwa semuanya berjalan untuk menggenapi maksud-maksud yang besar yang telah Ia tetapkan sejak dari semula, dan semuanya itu demi kemuliaan Allah, saudara. Dan inilah yang akan kita lihat, saudara, di bagian yang kedua dari kitab Rut ini. Ya, nah, untuk kita merefresh terlebih dahulu apa yang sudah saya sampaikan yang lalu, saudara, bahwa segala sesuatu, ya, itu bermula dari bencana kelaparan.
Itulah yang kemudian terjadi ya di tanah perjanjian. Lalu Elimelek bersama dengan keluarganya kemudian memilih untuk pergi ke Moab untuk sementara waktu untuk bisa survive di sana. Tapi sayangnya, saudara, keputusan itu tampaknya bukan keputusan yang tepat. Sehingga akhirnya dalam kurun waktu 10 tahun, maka Elimelek kemudian meninggal dunia. Demikian pula dengan 2 putranya, saudara. Dan kemudian ada berita baik bahwasanya kemudian Allah telah memulihkan tanah perjanjian dan katanya di Bethlehem sudah mulai ada panen kembali. Sehingga akhirnya Ruth dan Orpa serta Naomi kemudian memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, saudara. Tetapi di tengah jalan kemudian Naomi kembali mendesak kepada kedua mantunya yang memang masih muda supaya mereka berdua kembali ke Moab saja. Orpa, singkat cerita, akhirnya memang kembali ke Moab dan namanya sudah tidak disebut lagi dalam Alkitab. Sementara Ruth memilih untuk tetap setia kepada mertuanya, saudara. Nah, maka tinggallah 2 janda, satu tua, yang lainnya janda yang masih muda. Mereka berdua kembali ke Bethlehem dan karena diperkirakan pada musim awal panen gandum, jadi itu berarti kira-kira pada bulan April atau Mei. Nah, saudara, sekarang kita akan belajar ada 3 kebenaran yang luar biasa dalam kaitan dengan providensia Allah, saudara. Nah, yang pertama, kebenaran yang pertama, bahwa Allah selalu mendahului kita. Saudara, kita akan konsentrasi pada 3 ayat pertama di pasal yang kedua dari kitab Rut, saudara. Ya, saya bacakan ayat yang pertama terlebih dahulu. Dikatakan di sana, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Nah, saudara, setelah kita melihat di pasal yang pertama bahwasanya duka cita itu begitu menonjol, begitu dominan, saudara, dan diakhiri dengan 3 kuburan dan 3 janda yang tidak berdaya, saudara. Satu keadaan yang sungguh sangat menyedihkan. Nah, mungkin hanya ada satu saja hal yang menyejukkan hati kita, yang menggetarkan hati kita, dan itu dalam kaitan dengan kesetiaan Ruth kepada mertuanya, bahwa dia akan mengabdikan diri kepada mertuanya apapun resikonya, apapun yang terjadi di kemudian hari. Nah, saudara, kita telah melihat bersama-sama bahwa Naomi itu perasaannya sungguh sangat tertekan. Dia merasa bahwa Allah telah meninggalkan dia. Dia pergi penuh, pulangnya kosong, saudara. Itulah keadaan mereka pada waktu itu di pasal yang pertama. Nah, begitu kita masuk di pasal yang kedua, maka keadaan mulai berubah. Jadi bisa kita katakan pasal kedua dari kitab Rut itu merupakan turning point, ya, titik balik dari kehidupan mereka. Nah, saudara, mari saya ajak, ya, umumnya kita ini gagal, ya, untuk bisa memahami satu kitab dengan baik karena cara kita bacanya itu salah, ya, bukan dari depan ke belakang tapi dari belakang ke depan, ya.
Nah, ini buat kita memang ya semua terlihat sudah jelas apa yang terjadi kemudian. Tetapi tidak demikian dengan Naomi dan Ruth pada waktu itu setelah mereka kembali ke Bethlehem. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak kita mau tempatkan kaki kita ya pada posisinya Naomi dan Ruth pada waktu itu. Nah, ada seseorang yang namanya disebut di sini dan yang kemudian nanti akan menjadi tokoh yang sentral ya di pasal-pasal yang selanjutnya, yaitu Boas. Nah, Boas ini disebut kaya raya ya dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi sebenarnya pengertiannya di sini bisa dalam kaitan dengan karakternya, bahwa dia punya karakter yang mulia, saudara. Dia adalah seorang yang terpandang atau punya pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakatnya, saudara. Nah, ini menarik sekali. Sebab apa? Sebab kalau kita melihat seperti yang sudah saya singgung dalam firman Tuhan yang lalu, bahwasanya ini terjadi pada zaman hakim-hakim, di mana pada waktu itu boleh dikatakan Israel sedang berada dalam atmosfer spiritual darkness, ya, kegelapan spiritual. Secara rohani mereka sedang dalam keadaan kemerosotan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, Allah selalu punya sisa Israel. Dan saya percaya Boas adalah salah satu di antaranya. Dan di dalam kisah ini dan di dalam kitab Rut ini, saudara, kita bisa katakan bahwa Boas itu adalah the right man in the right place at the right time. Dialah orang yang kemudian Tuhan akan pakai untuk menjadi penolong bagi Naomi dan juga Ruth, saudara. Nah, perlu kita ketahui bahwa sampai pada detik itu Boas belum pernah mendengar bertemu dengan Ruth itu sendiri. Paling-paling dia mendengar dari kawan-kawan sebangsanya yang mengatakan bahwa Naomi sudah pulang. Lu mendengar selentingan sedikit mengenai kesetiaan daripada Ruth, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini yang menarik, saudara, dan ini yang saya mau garis bawahi, ya. Dan saya kira kebenaran yang sama berlaku juga untuk kita. Ya. Naomi pada waktu pulang ke Bethlehem, tentu saja dia sadar bahwa keadaannya sama sekali tidak baik, saudara. Sama sekali tidak baik. Dia boleh dikatakan bangkrut, dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan dalam kehidupannya. Tanpa perlindungan. Tetapi saudara, ini yang harus kita ingat, bahwa Allah telah mendahului dia dengan mempersiapkan seseorang, dalam hal ini adalah Boas sendiri, untuk kemudian menjadi penolongnya. Nah, ini prinsip rohani yang saya kira kita juga harus pegang teguh di dalam kehidupan kita, saudara. Bunyinya begini, dalam setiap situasi apapun, terberat sekalipun, Allah telah bekerja sebelum kita sampai di sana. Allah selalu mendahului kita. Seringkali yang banyak kita bicarakan, Allah menyertai kita. Itu betul, saudara. Tetapi sebelum Allah menyertai kita melewati jalan-jalan kehidupan kita, Allah bahkan mendahului kita.
Dia mempersiapkan jalan, dia mempersiapkan orang-orang yang kemudian Tuhan bisa pakai untuk menjadi penolong bagi kita. Nah, sekali lagi saudara, kita mesti pahami dari sudut pandangnya Naomi dan juga dari sudut pandangnya Ruth serta Boaz. Pada waktu itu, baik Naomi, Ruth, Boaz, dia tidak tahu apa-apa mengenai pekerjaan Tuhan yang sedang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tetapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah tinggal diam. Dia selalu mendahului kita, saudara. Ini satu hal yang pertama yang mesti kita garis bawahi di sini. Dan saya kira ini juga berlaku bagi kita sekalian, saudara. Kita semua sedang menghadapi situasi yang sulit. Tetapi saudara, yang mesti kita ingat, bahkan sebelum kita masuk ke dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini, Allah telah mendahului kita terlebih dahulu, saudara. Puji Tuhan, bukankah ini sesuatu yang begitu indah? Ya, saya ingat sekali satu saat saya diajak oleh teman untuk kemudian mengadakan semacam hiking, ya, itu di bekas sebuah gunung yang meletus, ya, di Filipina, saudara. Dan kami tentu saja tidak berani jalan sendiri oleh karena memang cukup berbahaya tempatnya. Tapi ada seorang guide, ya, yang kemudian membimbing kami. Nah, itulah yang membuat hati kami jadi tenang. Kenapa? Karena dia sudah bolak-balik puluhan, mungkin ratusan kali dia melewati jalan itu, dan dia tahu benar seluk-beluk jalan, ya, yang ada di tempat itu, sehingga dia bisa memastikan kalau rombongan di belakang saya ikut saya, maka pasti mereka aman. Nah, demikian juga dengan Allah kita, saudara. Inilah pengertiannya. Ketika Allah mendahului kita, itu berarti Allah memastikan supaya pada saat kita melaluinya, maka kita ada dalam kondisi yang aman, saudara. Nah, itu hal yang pertama, kebenaran yang pertama, bahwasanya Allah selalu mendahului kita. Yang kedua, saudara, bahwa Allah itu merencanakan segala sesuatu. Mari saya baca ayat yang kedua. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Nah, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, ketika Naomi kembali ke Bethlehem bersama dengan Ruth, maka sungguh dia ada di titik nadir. Tidak ada persediaan, tidak ada perlindungan, betul-betul dia miskin, tidak berdaya. Tetapi yang menarik, saudara, di sini, Ruth tidak menyerah atau mulai mengasihani diri dengan keadaan itu. Dan kita melihat, saudara, pada akhirnya Ruth lah yang kemudian berinisiatif melakukan sesuatu supaya mereka dapat survive dari keadaan yang sulit itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat prinsip-prinsip yang luar biasa di sini. Bagaimana kemudian Allah itu mewujudkan rencananya yang besar melalui keadaan yang sedemikian sulitnya. Saudara, bagaimana Allah mewujudkan rencananya itu? Nah, jauh sebelum Ruth, Allah telah membuat ketetapan bagi umatnya secara umum
saudara bisa membaca di dalam Imamat pasal yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10 yang bunyinya begini. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ayat yang ke-10, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Juga di dalam kitab Ulangan kembali prinsip yang sama ditegaskan oleh Tuhan. Perhatikan ini, saudara. Allah dalam rencananya yang kekal dan sempurna, Dia telah menetapkan prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel pada waktu itu. Salah satunya, bagaimana kemudian umat Tuhan ini bisa belajar menjadi umat yang murah hati, meneladani Allah sendiri yang memang adalah Allah yang murah hati. Saudara, siapa tahu kemudian hukum tersebut, prinsip tersebut kemudian akan menjadi jalan ya untuk kemudian Allah menolong, memulihkan Naomi dan Rut pada waktu itu. Nah, tetapi di sisi yang lain, saudara, ini tidak bisa sepihak. Orang-orang yang cukup kaya, yang cukup berada, yang punya ladang, kemudian mereka bisa kerjakan dan menuai panen, saudara, untuk hidup mereka, saudara, ya. Kemudian mereka mengerjakannya itu, tetapi juga, saudara, di sisi yang lain ada orang miskin, ada orang asing. Mereka butuh pertolongan, saudara. Nah, itu sebabnya dari sisi yang kaya mereka harus tinggalkan sisa-sisa ya ketika mereka kemudian memanen hasil bumi yang mereka kerjakan itu, saudara. Tetapi di sisi yang lain, yang miskin juga tidak boleh bermalas-malasan. Mereka harus memungut sisa-sisa jelai yang kemudian dipanen oleh para buruh yang bekerja untuk tuannya itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan disinilah kita melihat bagaimana attitude, bagaimana sikap hati daripada Rut yang kita bisa teladani di dalam situasi yang sulit seperti ini. Yang pertama, saudara, perhatikan, Rut adalah seorang yang cukup rendah hati. Ya, dia tidak bermalas-malasan, tidak mengasihani diri, tidak malu, tetapi dia memilih untuk keluar bekerja bagaimana caranya dia bisa survive dan menolong mertuanya yang sudah lebih tua daripada dia. Saudara, dan perhatikan, ini ada harga yang harus dibayar oleh Rut. Dia seorang Moab, orang asing, saudara. Bisa saja pada saat dia memungut jelai-jelai itu, maka kemudian dia akan diusir. Siapa kamu? Bisa saja, saudara. Tetapi sekali lagi itu bukan menjadi alasan untuk Rut kemudian dia berdiam diri saja di rumah. Sebaliknya dia bekerja keras selain rendah hati. Saudara membaca di ayat yang ke-7, maka dikatakan dia di sana, saudara, bahwa Rut sejak dia datang dia terus sibuk saja. Dia kerja dan tidak berhenti sama sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Rut jelas dia tidak sibuk cari suami, tetapi dia sibuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya supaya dia bisa survive dalam kehidupannya.
Dan saya kira ini prinsip penting dalam kehidupan kita. Saya kira mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan kita, saudara. Kita tahu Allah adalah sumber berkat. Tetapi di sisi yang lain, Allah juga menuntut kita untuk kita bekerja. Cukup rendah hati melakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Rajin dalam bekerja, kreatif di dalam bekerja. Dan Allah yang akan menentukan hasilnya buat kita. Saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Martin Luther, saudara. Beliau mengatakan perkataan ini. Jika Allah tidak memberkati, sehelai rambut atau selembar jerami pun takkan pernah tumbuh. Pada saat yang sama, Allah ingin kita punya sikap yang seperti ini. Saya takkan pernah punya apa-apa jika saya tidak membajak dan menabur. Allah tidak ingin kita berhasil tanpa bekerja. Namun demikian di sisi yang lain, kita pun tidak meraihnya hanya melalui pekerjaan kita sendiri. Allah tidak ingin kita duduk-duduk saja bermalas-malasan lalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menanti sampai ayam goreng itu terbang ke mulut saya. Ini namanya mencobai Tuhan. Saudara, bukankah ini sesuatu yang indah? Allah punya rencana, Dia menetapkan segala sesuatu, rencananya pasti jadi, tetapi dalam perencanaannya Dia ingin melibatkan kita, saudara. Ada bagian yang mesti kita kerjakan setiap hari. Nanti soal hasilnya itu Allah yang akan menentukannya. Dan perhatikan di sini, saudara, bahwa Allah memberkati sikap daripada Rut itu, sehingga pada akhirnya rencana Allah bagi Rut dan melalui Rut itu boleh jadi persis seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa yang serba tidak pasti seperti ini, dan jelas sekali saya percaya kita semua, barangkali semua profesi terpengaruh dengan ini, kita menghadapi kesulitan besar dalam pekerjaan kita. Kuncinya ini, saudara, lakukan saja dengan setia dan rajin dan kreatif apa yang menjadi bagian kita. Allah yang akan tentukan hasil. Dan ini membawa kita kepada pikiran yang ketiga, saudara, bahwa Allah mengawasi hasilnya. Mari saya baca ayat yang ketiga. Pergilah ia, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, mari coba kita buat beberapa pengamatan di sini. Yang pertama, saudara ya, pada waktu itu Rut keluar, lalu dia sampai di ladang. Nah, ini berbicara soal tempat ya. Dan yang menarik sekali, saudara, dikatakan kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Nah, jelas sekali ini adalah bahasa manusia. Ya, yang menggambarkan bahwa pada waktu itu Rut bukannya kemudian cari-cari ini tanah milik Boas yang mana ya. Dia dengan sengaja mencari, lalu kemudian sesampai di tempat itu lalu dia kerja di situ. Tidak, saudara. Sama sekali tidak terpikir di dalam benak Rut pada waktu itu. Dia pokoknya maunya itu keluar saja, pergi entah kemana, dan kemudian bekerja supaya dapat menyambung kehidupan. Tetapi perhatikan di sini, Allah menuntun Rut yang tidak tahu apa-apa, saudara.
ke tempat yang tepat untuk kemudian dia bekerja dan kemudian mendapat hasil yang maksimal untuk mereka bisa kemudian survive, saudara. Di mata Allah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Sekali lagi, kalau ngomong kebetulan itu bahasanya manusia, saudara. Bagi Allah, tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya coincidence. Semua ada dalam perencanaan Allah, dan Allah terus menggiring, Allah menuntun, Allah mengarahkan, bahkan mengawasi sampai akhirnya hasilnya persis seperti yang Tuhan kehendaki. Seorang berkata demikian, dari jatuhnya air, setetes air hujan dari langit, sampai kepada jatuhnya sebuah kerajaan, itu semua ada dalam kendali Allah yang berdaulat. Saudaraku, tidak ada kebetulan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau demikian kita bisa mengatakan Allah bekerja dan mengarahkan segala sesuatu sampai pada akhirnya apa yang menjadi kehendak dan maksud Allah itu jadi persis seperti yang Tuhan mau. Dan ini yang harus menjadi catatan kita, saudara. Sekali lagi, jangan membaca kisah Rut ini dari belakang ke depan. Pada waktu itu, Rut belum pernah jumpa dengan Boaz. Naomi pun tidak pernah membayangkan suatu saat Rut akan menikah dengan Boaz. Tidak ada terbersit sedikit pun pikiran semacam itu. Dan pada akhirnya, saudara, nama Rut ini akan tercatat di dalam silsilah. Dan bukan silsilah orang sembarangan. Silsilah dari Sang Mesias sendiri. Bayangkan, seorang wanita Moab, tetapi namanya tercantum di dalam silsilah Sang Putra Allah, Sang Mesias, yang menjadi juru selamat bagi dunia. Tidak seorang pun yang tahu sampai dengan detik itu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Dan Allah, saudara, selalu dalam menyatakan providensianya, pemeliharaannya, persediaannya bagi kita. Itu sama seperti kalau pagi hari saya suka melihat tanaman di depan rumah saya itu, saudara, terkena sinar matahari. Awalnya hanya sedikit saja yang kena, lama-lama menyeluruh, makin terbuka. Saudara, pada akhirnya keseluruhan dari tanaman itu terkena sinar matahari. Perlahan, ya, dinyatakan bertahap, ya, tapi pada akhirnya rencana Allah itu secara utuh akan digenapi. Dengan kata lain, saudara, saya mau menggarisbawahi judul dari firman Tuhan ini, bahwasanya Allah bekerja secara senyap, namun juga secara pasti. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah mewujudkan rencananya. Sekalipun kalau saudara membaca kitab Rut, saudara tidak akan menemukan perkataan Allah berfirman bla 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 atau bla 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 bla. Demikian firman Tuhan. Saudara juga tidak menemukan Allah membuat mujizat besar di dalam kitab Rut. Tapi bukan berarti Allah tidak berbuat apa-apa di situ. Sebabnya di awal tadi saya mengatakan, benar Allah bisa bekerja melalui cara-cara adikodrati, tetapi banyak kali Allah pun bekerja secara senyap, namun pasti. Saya percaya ini pun yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita sekalian pada saat ini, saudara.
Barangkali kita masih belum melihat sinar matahari yang cukup untuk bisa menjelaskan pekerjaan Tuhan yang membawa kita melalui masa yang sulit, yang penuh dengan turn and twist, ya, yang penuh dengan kelok-kelok ini. Kita masih belum tahu, saudara. Tetapi sekali lagi, di tangan Allah tidak ada satu peristiwa, satu situasi yang akan sia-sia dan tidak dipakai oleh Allah untuk membangun kehidupan kita. Kalau kita melihat sesungguhnya, providensia Allah itu tujuannya sangat jelas, seperti yang diutarakan oleh Paulus pasal 8 ayat 29 dari surat Roma. Pada akhirnya providensia Allah ini akan membawa kita semakin serupa dengan gambaran putranya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara percayalah, kalau saudara paham mengenai doktrin providensia Allah, inilah yang akan menjadi jawaban pada saat kita mengalami kebingungan seperti ini. Kita tidak akan pernah tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Dan biasanya, saudara, pada saat-saat seperti itu kita menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ingat, Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia merencanakan, Dia mengawasi, dan Dia mewujudkan apa yang menjadi rencananya itu dari A sampai Z, persis seperti yang Dia kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan akan memberkati kita semua pada kesempatan ini. Puji Tuhan, saudara, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami, karena seringkali kami gagal melihat tangan Tuhan yang bekerja secara senyap. Kami ingin Tuhan selalu bekerja dengan cara-cara yang dahsyat. Tapi sesungguhnya banyak kali Engkau membentuk hidup kami dengan cara-cara yang alamiah, bahkan cara-cara yang tidak pernah kami pikirkan. Itu sebabnya tolonglah kami, setelah kami mendengar firman Tuhan ini, biarlah kami paham betul bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau telah mendahului kami, dan Engkau merencanakan satu rencana yang sempurna dan indah bagi setiap kami yang percaya, setia, dan mengasihi Engkau. Dan Engkau pula yang mengawasi sehingga akhirnya hasil akhirnya akan menjadi persis seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan
sungguh dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar.